Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk hidup. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 33. Tertulis demikian. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang dokter wanita Amerika yang melayani di sebuah desa di Kolombia menjadi target misi penyelamatan tentara Joint Task Force 2 dari Kanada. Saat itu kondisi di Kolombia sedang kacau, dan banyak serangan teroris yang menargetkan desa-desa yang ada di sana. Misi penyelamatan itu melibatkan tentara khusus dengan peralatan militer yang spesial. Dokter sekaligus pendeta wanita itu berhasil diselamatkan, dan tidak ada satupun tentara Kanada yang menjadi korban. Kisah ini kemudian diangkat dan diadaptasi menjadi sebuah film berjudul Tears of the Sun dengan beberapa modifikasi lokasi dan proses penyelamatan. Hanya untuk menyelamatkan satu orang saja, misi yang begitu besar, berbahaya, dan mahal dijalankan. Hal ini disebabkan karena satu orang pun nilainya sangat berharga. Dalam Lukas pasal 8 ayat 26-39 tertulis sebuah peristiwa mujizat kesembuhan dan kelepasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap seorang yang kerasukan begitu banyak setan. Setan-setan yang merasuki orang ini bernama Legion karena mereka banyak. Dan kepada Tuhan Yesus mereka meminta agar diizinkan masuk ke dalam sekawanan babi-babi. Di ayat 33 ini kita membaca, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Di ayat yang paralel, yaitu di Markus 5 ayat 13, di situ tertulis bahwa jumlah babi yang ada saat itu sekitar 2.000 ekor. Secara nilai ekonomis, 2.000 ekor babi ini sangat mahal harganya. Bila dirupiahkan saat ini bisa mencapai 12 miliar rupiah. Tapi Tuhan melepaskan orang itu dan membiarkan ribuan babi itu mati terjun ke jurang. Hal ini menunjukkan tentang nilai yang sangat besar dari setiap jiwa manusia di mata Tuhan. Nilai jiwa satu orang itu jauh lebih mahal, dan seluruh isi dunia ini sekalipun tidak dapat menyamai harga satu nyawa. Ketika kami memulai pelayanan di kota Praha, hanya ada satu jiwa yang selalu hadir, dan ia adalah seorang mahasiswa yang sedang studi. Setelah 1 bulan, sempat saya merasa down, merasa malu dan ingin berhenti dari pelayanan. Tapi Tuhan mengingatkan agar saya tetap setia dan menghargai satu jiwa yang ada. Sebab satu jiwa pun sangat berharga. Pesan dari ayat firman Tuhan ini adalah bahwa kehidupan kita manusia sangatlah berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di matanya. Setiap jiwa manusia adalah ciptaan Allah yang unik dan tidak ternilai harganya. Manusia tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Bahkan setan-setan pun ketika mereka dihadapkan pada kuasa dan kebesaran Tuhan, tidak dapat menandingi keberhargaan satu jiwa manusia. Kita lebih berharga dari ciptaan yang lainnya. Dan kita juga lebih berharga dari iblis dan setan yang ada. Tuhan menghargai saudara dan saya. Itu sebabnya Ia mau datang dan menebus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkuasa melepaskan kita
dari belenggu kuasa kegelapan. Dia mau melepaskan dan menyelamatkan kita karena kita sangat berharga. Dan seperti halnya diri kita yang berharga, orang-orang lain di sekitar kita juga berharga di hadapan Tuhan. Karena itu hargai setiap jiwa. Jadilah saksi akan kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah saluran kuasa dan kepanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan kelepasan dan kabar keselamatan. Selama kita hidup, jadilah penjala jiwa bagi kerajaan sorga. Meskipun hanya satu, itu sangat berharga, lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang membuka mata rohani kami, memberikan kami pengertian bahwa satu jiwa pun sangat berharga di mata-Mu. Ajar kami untuk menghargai orang-orang di sekitar kami, tidak meremehkan soal kuantitas, tapi menghargai satu jiwa sekalipun yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk menghargai pasangan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan semua orang di sekitar kami, dan memperlakukan mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, menjangkau mereka yang terhilang, dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi, garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Urapi kami selalu ya Roh Kudus, agar kami berjalan dalam kuat kuasa-Mu, sehingga kami penuh keberanian mengabarkan kabar keselamatan dan menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami dalam segala hal. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan. Kami dituntun Tuhan selalu masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.